Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian kita halaman 117 ya. Ada catatannya, Man? 117 atas. Warabi'atu antastasghiral atiyata. Adapun yang keempat daripada tugas-tugas orang yang berbagi, berzakat, bersedekah, berinfak, antastasghiral atiyata, yaitu bahwa menganggap sepele, menganggap kecil al-atiyata akan pemberian. Fa innal musta'zima lil fi'li mu'jibun bih. Maka sesungguhnya orang yang menganggap besar pemberian lil fi'li bagi perbuatan, mu'jibun yaitu orang yang membanggakan dirinya. Wal khamisatu, dan kelima, antan taqiya min malika ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaika. Kelima, hendaknya engkau pilih dari hartamu yang paling halalnya, paling bagusnya dan paling disukainya kepadamu. Wasadisatu, kelimanya, antatluba li sodaqatika man tazku bihi, yaitu bahwa engkau mencari bagi sedekahmu akan orang, tazku bihi, yang kamu berzakat bihi dengannya, untuk membersihkannya. Wahum khususun min umumil asnafis samaniyati, yaitu orang-orang tertentu dari umumnya golongan yang 8. Walahum sifatun, bagi mereka itu ada ciri-cirinya, at-taqwa wal ilmu, dan ilmu. Pertama taqwa, kedua ilmu, wan nazaru ilal musabbib lal asbab, dan memandang kepada yang menyebabkan bukan kepada sebabnya. Wa ta'affufu, dan menjaga agama. Wal habsu wal qarabatu, dan tertekan. Wal qarabatu, dan ada hubungan kekerabatan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, kita niatkan bersama dengan kita duduk di majelis ilmu di masjid yang mulia. Niat kita untuk mencari obat, niat kita untuk menjadikan obat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan kita semuanya dari berbagai macam wabah-wabah penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Jadi nawaitu ta'lima wa ta'alluma lidaf'il bala lillahi ta'ala. Kita niat ngaji agar supaya Allah berikan kita keselamatan untuk menolak bala. Begitu.
Kajian kita masih berbicara adab-adab membayar zakat, bersedekah, berinfak. Pertemuan yang lalu dijelaskan ada 6 tugas yang harus dijalankan oleh muslim terkait dia berbagi dalam bentuk zakat atau sedekah atau infak. Dan malam hari ini memasuki tugas keempat, kelima, dan keenam di dalam kita berbagi, berzakat, berinfak. Apa yang mesti dilakukan oleh muslim ketika berbagi? Keempat, antas tasghiral atiyata. Bila kita berbagi, maka kita kudu nganggep sedikit dari apa yang telah kita keluarkan. Terlalu sedikit yang diperintahkan oleh Allah berbagi. Coba saja kita renungi saudara, bila kita ini malam punya duit 100 juta, ini malam, sehingga kita lalu ketemu senisab dan haul, artinya kita wajib zakat ini malam, duit kita 100 juta. Yang diminta oleh agama cuman 2,5%. Berarti kalau 100 juta, berarti yang kita keluarkan hanya kalau 100 juta berapa 2,5%-nya? 2.500.000. Itu kita keluarkan, yang ada di kantong kita tinggal berapa? 97.500.000. 97.500.000 kita buat hura-hura, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Puncak, jalan-jalan ke Anyer, main ke mall, masih Allah kasih surga. Dengan kita potong 2,5%, terlalu dikit. Bila kita banding ke Harmoni, tahu Harmoni enggak? Itu PPN berapa persen? 10%. Banyak kan itu dibanding zakat 2,5%. PPH belum pajak pabeanan, pajak bumi bangunan, pajak mobil motor, habis saja tuh dipajakin. Zakat tuh mendikit 2,5%, tak besar, tidak besar. Maka kita kudu punya anggapan di dalam hati bahwa betapa sedikitnya yang kita berikan untuk agama, yang kita kasih kepada fakir miskin. Tidak banyak dari yang agama minta, dikit, tidak banyak. Duit kita 1 miliar, ini malam 25 juta, ya tidak ada seberapanya. 25 juta dari 1 miliar, dikit, begitu dikit. Kalau ibaratnya duit ada 40 juta, sejuta kan 1/40 itu, dikit. PPN 10%, pajak jual beli lumayan. Maka kita punya pikiran betapa sedikitnya yang telah kita keluarkan untuk berbagi. Biar apa kita harus punya pikiran begitu? Fa innal musta'zima lil fi'li mu'jibun bih.
Orang yang menganggap gede dengan yang telah diberikan nanti jadi bangga diri. Ujub, ono masjid gua yang bantu timbang 2.000 Jumat, oh gua yang bantu. Itu akibatnya begitu. Bahasa kasar. Jadi biar kita enggak muncul rasa bangga diri. Ujub ini penyakit. Ujub itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, beliau bilang, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan sampai ketaatanmu membuat kamu bangga diri, tapi banggalah dengan ketaatanmu karena dia keluar dari Tuhan melalui tangan. Jangan bangga dengan berbagi, tapi banggalah Allah yang ngasih taufik dan inayah serta makmunah sampai kita dikasih kuat berbagi. Contoh begini biar mudah. Ujub. Ada orang kaya di Pondok Karya, kaya raya, lalu kemudian ngasih kunci berangkas yang isinya duit semuanya. Mana dolar lagi yang lagi naik. Kata tuh orang kaya, Pak, ini kunci berangkas nomor 1. Ono di rumah saya berangkas duit banyak. Ini kunci berangkas nomor 1. Ente datang ke rumah, ente buka itu berangkas, seluruh duit dolar itu buat ente. Kata itu orang kaya. Lalu kemudian kita datang, kita buka berangkas. Kata kita, hebat gue, kata kita. Duit kita ambilin semua. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira menurut bapak-bapak yang hebat, orang kaya yang ngasih kunci apa kita yang timbang ambil doang karena udah ada kuncinya? Kira-kira yang hebat itu yang mana? Hah? Yang ngasih? Kalau kita ini hebat kan? Timbang ambil doang. Itu kata kita hebat, gue itu namanya mukjib, orang yang muncul. Kita kuat sholat, kita kuat ngaji. Ini kuncinya udah dikasih sama Allah. Badan sehat, kaki ada, mata melek, masih hidup. Ini kunci nama. Yang hebat bukan kita, tapi Allah yang ngasih sehat, yang ngasih kita utuh badannya, yang ngasih rezeki sama kita walau kita kurang ibadah. Hebatan dia. Maka andai kita sedekah, andai kita infak, andai kita zakat, maka kita harus berkata di hati, sedikit yang kita kasih. Ada maulid ke, ada Isra Mi'raj ke, diminta bantuan santunan yatim. Kira-kira yang kita masukin di kotak amal itu, antara yang ada di kita, banyakan mana kira-kira? Banyakan mana kira-kira? Yang kita masukin apa yang ada di dompet kita kira-kira? Oh iya, dikit. Dan kita jangan merasa besar, dikit yang kita keluarkan.
Maka ungkapannya, ya Rabb, kau beri banyak, kau minta saya kasihin dikit. Ya Allah, kau kasih kami banyak, kau nyuruh kami berbagi sedikit. Setelah kami bagi dikit, kau beri juga janjimu banyak. La in syakartum la azidannakum. Mana qasamanun min sadaqah bal yazdad. Keluarkan dikit, kau kasih banyak. Ku keluarkan dikit, kau kasih banyak. Ku keluarkan dikit, kau kasih banyak. Kayak begitu. Ini yang kemudian menjadi repot. Dikit, enggak banyak, enggak banyak, sehingga kita tidak muncul menganggap biasa bukan luar biasa berbagi. Kayak masa kita makan mulu enggak penyakit nggak kira-kira? Penyakit. Masa kita sama Allah nerima mulu tapi kita enggak berbagi-bagi? Penyakit. Akhirnya kayak sekarang hanya jadi susah hidupnya. Bagaimana ini? Kata kita pas, emang kita kagak demen sholat Jumat, ya kan? Dibilang dilarang kan pas ya, cocok gitu. Akhirnya sholat Jumat kagak, perginya ke dekat PLN mancing. Gitu. Coba kita jadi repot juga. Yang heran tuh begini saudara, yang heran kan rumah kita setembok sama masjid, temboknya nempel dengan masjid, setembok. Jumat kita tidak sholat, tapi kita pergi ke pasar Bayoran, kan jauhan Bayoran ya, gitu. Pasar Bayoran buka sama pasar Bintaro. Buka pergi Jumat. Pemerintah juga kayak terkesan Anda jadi orang kerja mah jangan berhenti, tapi sholat jangan. Anda jangan sholat, tapi kerja mah jangan berhenti, ngeluyur terus. Kayak begitu, tapi kaya ya kan, nggak nuduh kan, rada-rada begitu aja. Tapi ya kalau kita kuat, dia ibadah, kita ya pemerintah melarang bagi daerah terdampak, ya nggak usah begitu. Kita ikuti aja aturannya. Tapi di pesawat masih boleh duduknya dempetan. Cuman kalau di bandara dipakein alat pengatur suhu, kan mestinya di masjid juga begitu pemerintah. Ini suhunya 37 ke atas, nggak usah Jumat. Ini suhunya Jumat, mestinya begitu. Di bandara aja begitu. Kecuali pilotnya, pramugarinya, awak pesawat, awak kabin, semuanya pada mati bergelimpangan, baru kan dia kan boleh dia jalan Jumat nggak usah, tapi mau ke Surabaya ya boleh. Repot juga nih kita. Apa yang kita berikan anggap sedikit, tidak banyak, dan sebagai penolak bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Shadaqah nolak bala, dan sedekah sebagai penolak bala. Kalau di luar negeri benar, tidak boleh Jumat, tidak boleh. Di Arab itu begitu, tidak boleh Jumat orang. Bukan sekedar tidak boleh Jumat, keluar rumahnya tidak boleh. Kalau keluar rumah mobil kita denda 40 juta. Asal keluar, 2 kali keluar 80 juta denda. Denda Jumat.
Kalau kita Jumat dilarang, keluar ke pasar boleh, tempat mancing aja boleh. Maya nggak boleh. Gimana itu Bang Haji? Rada bingung. Tapi ya yang penting kan baju mereknya Almia. Ada yang nomornya XL, ada yang L, ya kan? Kita cocoknya L, nggak sholat, tiga apa? Dohor aja dah. Kita cocoknya XL lah, sholat aja. Ngapain? Rumahnya temboknya nempel. Pagi aja ke Senen, belanja barang, beli sepatu. Jumat enggak ada. Ini rada bingung pikir. Wal khamisatu, kelima, adab kita dalam berbagi antan taqiya min malika ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaih. Di dalam kita berbagi, kita kudu berupaya sekuat tenaga pilih yang paling bagusnya, yang paling dicintainya sama kita, yang paling halalnya dari yang kita berikan. Pilih yang paling halal, paling bagus, paling kita demenin. Ini adab kepada Allah. Di dompet kita ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kotak amal Jumat Masjid Al-Abrar lewat. Kira-kira yang kita mau masukin yang mana? Kira-kira bisa ditanya nanti sama pengurusnya. Kira-kira berapa ini? Berapa ya? 2.000. Alhamdulillah masih bagus. 2.000-nya ada 100 lembar di dompet. Yang 99 lembar kaku, yang 1 lembar lecek. Ada kotak amal lewat. Kira-kira yang kita masukin yang mana? Pantas ganjarannya lecek. Yang kelima, yang paling bagusnya, zakat fitrah. Makan dia beras harga 15.000 seliter buat makan. Pas zakat fitrah dia beli raskin dia. Begitu. Yang sudah banyak butuhnya. Ini tidak benar. Jangan pilih yang paling bagus. Ini zakat fitrah. Kita makan berapa? Kalau saya sih makan yang harga 8.000. Ya zakatnya yang 15.000, yang 10.000. Jadi lebih bagus dari apa yang kita buat orang. Ini mau dibalik. Masjid Ono aja kayaknya dikitan itu, Masjid Ono dikitan. Nyari yang dikit. Padahal ganjarannya buat kita. Coba emang kita sama akhirat kurang demen. Ada yang lebih parah dari itu. Ketika dia mau kerjain, saya makan yang berapa bang? Saya sih makan yang 8.000, tapi saya pengen zakat fitrah ini yang 10.000. Gak usah, 5.000 aja boleh. Ini setan. Ini bukan boleh adab kita mempersembahkan amat Tuhan yang paling bagus. Uang bakal balik sama kita. Coba itu yang kita udah masuk kotak amal, kadang udah robek-robek duitnya. Ini ganjarannya kepada robek-robek, lecek ya, kumal, dengkil, bau amis. Ini repot ya. Maka kita harus pilih satu yang paling halal. Ini mau duit hasil gua kerja nih, ini halal daripada yang ini nih, rada remeng nih kata kita. Pakai duitnya mau beli beras.
Ini yang bagusan, yang paling kita demen. Kata jiwa yang ngecek-ngecek, ganjaran buat diri sendiri ya, yang ngecek ya. Jadi bikin susah pengurus masjid. Dari Jumat sampai asar belum kelar ngitung duit, dicurigai aja. Ini duitnya banyak ini. Sampai asar belum rapi, bukan banyak lecek, dibuang amal orang, dibuka. Susah takut robek. Yang bagus-bagus. Jangan yang lecek-lecek. Padahal ganjarannya buat kita. Yang paling halal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak sekali-kali kalian mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kalian infakkan yang kalian cintai, yang kita paling demenin. Akhirnya kita buat sedekah mau duit lecek, duit bagus mau buat ke mall, buat ke ini warung, buat ke masjid yang lecek-lecek, bikin susah aja. Ditegur masih bagus buat isi, masih bagus. Jangan, kita yang bagus-bagus, yang halal, yang bagus, yang paling kita demenin. Itu begitu. Ini ganjarannya paling gede, paling gede. Kayak baju, kita mau bagi baju, jangan nunggu kita mati baru kita bagi-bagi. Baju dari zaman SMA masih ada di lemari, yang kita nggak kepake kasih aja sama orang. Dia dipakai sholat, kan kita dapat ganjaran. Sarungnya dipakai sholat di labro, dapat ganjaran, kan bagus. Kita nggak ditanya-tanyai sama Allah, wong udah kita bagi. Yang disimpan-simpan ini untuk apa? Belinya dari mana? Ini baju, terus udah dipakai kemana? Udah dipakai sholat berapa kali, dipakai jalan ke mall berapa kali, dipakai tempat hiburan berapa kali. Ini bakal ditanya, repot. Jadi kita supaya yang baik. Itu kelima. Terakhir, adab berbagi. Antat lubali sodaqatika man tazku bihi. Kita kudu berupaya dalam berzakat, berinfak, bersedekah, pilih orang-orang yang bisa bersih. Kalau zakat artinya membersihkan harta, bukan asal bagi, tapi kudu upayakan pilih kriteria-kriteria orang yang bisa membersihkan harta kita. Kalau nyuruh orang nyuci, bukan asal nyuci, kudu milih orang yang bisa nyuci baju kita, supaya baju yang dicuci bersih. Begitu dalam zakat, supaya kita benar-benar, bahasa kita orang, tepat sasaran. Begitu berbagi. Ini mezakatnya ke gunung, bagi zakat ke gunung, pulangnya dapat kelapa setrek. Ini mau tukeran, begitu. Siapa orang yang kriterianya bisa bersihin? Tentu dari 8 golongan dalam bab zakat ada kriteria-kriteria tambahan. Bukan sekedar fakir, miskin, sabilillah,
tapi ada kriteria di balik itu supaya jelas. Pertama, at-taqwa, orangnya bertakwa. Kita bagi nih si miskin takwa, nanti bakal syukur sama Allah. Kalau yang kagak takwa menyelah, dia ngasihnya dikit begitu. Yang takwa, pilih orang yang takwa. Jadi duit yang kita kasih dia buat bekal ibadah dia, jadi mulur ganjarannya banyak. Kita kasih zakat harta kita, lalu dia beliin sarung, sarungnya buat sholat, ganjaran tiada henti sama kita. Ini namanya kriteria si miskinnya takwa, rajin ibadah. Jadi kata yang ibadah, alhamdulillah berkat saya jadi merbot di masjid, jadi saya juga dapat ini. Emang Tuhan tidak nyia-nyiakan saya ibadah, jadi makin kuat keimanannya kepada Allah. Temi yang di masjid kagak dikasih sama kita merbot, kotor dikit diomelin dia, perhatiin kagak, kasihan. Maka orang yang model begitu beri. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima daripada orang-orang yang bertakwa, yang bisa bersihin kita punya harta. Orang itu orang benar, orang bertakwa. Takwa jadi bantu untuk bekal dia ibadah. Kita tanya, andai zakat kita banyak, bang bisa apa? Aduh, saya gak bisa. Kalau ngojek saya bisa. Baik, cari motor yang murahan lah, abang ini nanti saya kasih. Jadi dia buat kerja, bantuin istri. Itu namanya produktif, jelas, kayak begini. Jadi tidak mesti harus merata. Kalau merata satu orang 10.000 gak dapat apa-apa, dipilih. Jadi kalau ada 100 miskin lalu kemudian produktif, kita tanya, adalah orang 3, saya dagang bisa, dagang gorengan, baik, yang 3 ini kita kelola. Berapa? Ya gerobak segini kira-kira 5 juta dah, gerobak sama modalnya, baik, kasih 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tahun depan dia zakat, berarti dia udah mampu. Tinggal 97 yang susah. Itu begitu namanya, pengelolaannya benar. Kalau itu zakat, namanya tepat sasaran. Kedua, wal ilmu, orang yang sekolah, bayarin sekolahnya berapa, biaya kuliahnya. Dia emak lagi susah, bapak susah, berapa? Di kampus kami sih mahalnya berapa? 3 juta semester. Nah, kasih, ini 2 semester bayarin, nanti kasih kami buktinya, balikin, kasih bukti ini pak. Setahun dia tenang, tinggal belajar. Setiap coretan dia ganjaran ngalir sama kita. Ilmu. Orang ngaji kasih sarung, kenapa enggak ngaji? Saya enggak punya kitabnya, enggak beli. Berapa harga kitabnya? 200.000, kasih 200.000, kita ganjaran. Nih kayak begitu ilmu. Jadi dia bisa bersyukur dan menggunakan harta yang kita kasih bukan buat hura-hura, karena dia ada ilmu begitu, buat sesuatu yang manfaat supaya bagus. Itu kayak begitu, bantu. Jadi tepat sasaran. Apa kesusahan? Kalau saudara-saudara membiayai orang, nyekolahin, ambil kartu hasil studinya, ambil rapot, coba rapotnya. Jadi yang penting jangan beliin baju. Jadi enggak tepat sasaran. Mana rapotnya? Jadi si orang tua menjadi pengawas, kita penyuplai biaya, jadi enak. Jadi kita lihat
grafik belajar. Jadi orang tua juga rada malu kalau dia minta baju, minta ini, kalau dia tidak kontrol anak. Begitu, kalau dia tidak nemenin anaknya belajar. Jadi bagus dikontrol oleh kita, jangan dilepas begitu aja. Akhirnya banyak yang kita sekolahin, banyak yang kita bantu, nggak jelas akhirnya sekolahnya nggak jelas, tahu karena kita nggak kontrol. Yang penting udah kasih, nggak begitu. Ini kemana lagi? Ini agama ada bagi kita yang berbagi itu, diajarin kayak begitu. Ini ada orang nggak sholat, ini yang sholat kasih yang sholat dulu. Kata yang nggak sholat, oh saya kan dibagi sholat, nanti saya bagi. Jadi termotivasi supaya muncul kesalahan. Ketiganya wan nadharu ilal musabbib lal asbab. Kasih ama orang yang nerima, yang benar hatinya, yang dipandang Allah. Pak Haji Ahmad bagi zakat, dia makasihnya enggak sama Pak Haji Ahmad, makasih Allah. Kau sebagai pimpinan perusahaan, ini mau anak buah aja ngirimin nama kita. Wakil raja yang ngasih sebenarnya mau raja. Kalau kemudian dia memandang kepada sebab kepada kita, bakal hormat gara-gara dibagi duit. Sama Allah enggak hormat. Yang nakdirin orang ini bisa bagi sama kita. Ini namanya orang model begitu, nazar ila sabab lal musabbib, memandang kepada orang tapi tidak memandang Allah yang ngasih. Dia punya hati pengen ngasih kita, begitu. Jadi kita orang yang dikasih ini yakini yang ngasih ini adalah wakil Allah. Kalau bapak-bapak ngewarung yang beli itu wakil Allah ngasih rezeki sama kita, yang ngasih mau Allah. Jadi kitanya banyak terima kasih sama Allah. Yang ngobatin kita itu wakil Allah, yang nyembuhin Allah, yang nyuruh dia berobat dengan benar, penuh peduli sama kita. Ini namanya nazar ilal musabbib las sabab. Orang yang memandang kepada Allah, tidak kepada makhluk. Kalau memandang kepada kita, kalau kita enggak bagi, dia bakal tuduh, dia pelit sekarang. Padahal bukan pelit, kita habis bagi orang lain, bukan dia gantian. Begitu. Allah yang gerakin sama kita. Kemudian yang ke-1, 2, 3, 4 at-ta'affuf. Orang fakir miskin yang menjaga kehormatan agama, tidak ngemis-ngemis. Banyak orang gak punya, tapi dia kalau ngemis ndak mau. Artinya malu dia sama Allah. Jadi dia berupaya yang dia mampu, walaupun serba-serbi kekurangan. Ini yang model begini nih nampak di mata orang kayak orang gak susah, tapi sebetulnya susah. Yang kayak begini nih, yang kagak nunjukin susah ini, walaupun susah, yang kudu diprioritaskan dibagi. Sebab banyak orang kagak bagi sama dia karena dianggap ada, padahal dia susah, cuman tidak mengandalkan ngemis dia. Itu yang Al-Quran sebut, yahsabunal jahilu agniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Orang-orang tak tahu menganggap orang berada karena dia menjaga kehormatan diri dari ngemis. Padahal dia tak ada. Yang model begini kita bantu dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak dan seterusnya. Namanya iffah, orangnya namanya afif,
orang yang menjaga kehormatan agama. Yang model begitu di antara yang bisa bersihin zakat kita, jadi tepat sasaran yang kita bagi. Kemudian wal habsu, orang yang tertekan, emang karena dia sulit banget akhirnya minjem buat biayain sekolah anaknya, akhirnya sekarang digobrak-gobrak, ditagih debt kolektor kayak begitu. Tolong yang model begitu. Tapi udah kita tolongin, besok begitu lagi. Ini mah sengaja, ini mah amak kredit tanpa agunan. Itu begitu. Wal qarabatu, terakhir adalah yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Jadi kita punya ponakan susah, punya encing susah, kasih dia. Itu lebih gede ganjarannya. Begitu. Kalau ngasih encing yang susah, ganjarannya double. Ganjaran silaturahim dan ganjaran berbagi. Kalau orang miskin atau fakir yang bukan kerabat, ganjarannya satu, ganjaran berbagi doa, bukan dapat ganjaran silaturahim. Inilah diantara adab-adab yang harus dilakukan oleh kita yang berbagi. Jadi pertama, kita harus memahami tujuan kenapa Tuhan nyuruh kita zakat. Kedua, kita harus menyembunyikan supaya jauh daripada riya, kecuali kita niatnya biar diikuti orang. Ketiga, jangan diungkit-ungkit. Keempat, jangan kita anggap besar. Kelima, pilih yang terbaiknya. Dan keenam, pilih orang-orang yang terbaik untuk menerima pemberian kita. Inilah adab-adab di dalam kita berbagi. Tentu Islam mengatur juga adab-adab penerima, tapi pertemuan mendatang saja. Kalau kita sebagai orang fakir miskin yang menerima, apa yang harus kita lakukan dari agama yang kita disuruh kalau kita sebagai mustahik zakat, supaya tidak salah memahami makna zakat bagi kita sebagai orang fakir miskin. Nanti saja, wallahu a'lam bishawab. Segini saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.